Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Tiffany Aufiana Anissa Putri dari Administrasi Prodi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Form 1771 lampiran 4, PPh kurang atau lebih bayar, dan PPh 25. Yang pertama-tama, kita akan melakukan pengisian pada formulir 17714. Langsung saja. Di sini kita buka SPT tahun 2018. Untuk diedit kembali, oke. Di sini kita buka lampiran. Di sini ada formulir 1771 lampiran 4. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini ada halaman 1 dan halaman 2. Halaman 1 berisi penghasilan yang dikenakan PPh final dan di halaman 2 berisi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini, cara mengetahuinya yaitu kita langsung buka saja di soal. Nah, di sini ada penghasilan bruto bunga deposito dari tabungan Bank Mandiri sebesar 120 juta. Jadi, di sini kita langsung saja masukkan bunga deposito sebesar 120 juta. Untuk tarifnya, kita masukkan tarif 20%. Nah, di sini langsung otomatis keluar ya untuk PPh terutangnya. Karena di sini di soal yang saya miliki tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka untuk 17714 halaman 2 ini tidak kita isi. Namun apabila terdapat lampiran yang berisi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dapat kalian isi di sini. Di sini terdapat bantuan atau sumbangan, hibah, dividen, iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun dan sebagainya. Lanjut, ini kita save. Apakah data akan disimpan? Iya, data berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya kita tutup. Selanjutnya, kita akan melakukan pengisian kompensasi fiskal. Caranya yaitu kita langsung buka saja SPT PPh, lalu kita ke lampiran khusus. Di sini ada perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Langsung kita buka, lalu kita ubah rugi atau labanya. Nah, di sini cara mengetahui rugi laba neto fiskalnya kita lihat dari soal. Di sini sudah tertera laba rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya, dimulai dari 2013, rugi SPT tahunan sebesar 2.450 juta. Langsung kita pindahkan. 2013, lalu sumber datanya SPT, rugi labanya. Karena tadi dia rugi, makanya kita pakaiin minus di awalnya. 2.450 juta. Seperti ini. Untuk selanjutnya di 2014 kita lihat laba, di sini laba SPT tahunan 2.510 juta. 2014 SPT laba ya tadi sebesar 2.510 juta. Nah, sudah. Lalu di sini 2015 kita cek lagi. 2015 rugi SKPLB 1.200 juta. Rugi SKPLB ya 2015. Kita klik SKP. Rugi kita gunakan minus di depannya. 1.200 juta. Seperti ini. Lanjut ke nomor 2016. 2016 juga rugi SPT tahunan 2.325 juta.
2016 rugi ya. Tadi SPT 2 miliar 325 juta. Sudah. Lalu untuk 2017-nya kita lihat lagi. Di sini ada laba SKPKB. Laba ya, SKPKB. 2017 laba tadi sejumlah 1 miliar 420 juta. Nah, jika semua datanya sudah diisi, kita pastikan lagi 2013 sampai 2017 sama. Lalu di sini SPT, SPT, SKP, SPT, SKP. SPT, SPT, SKP, SPT, SKP sudah. Lalu selanjutnya kita cek ininya. Rugi, laba, rugi, rugi, laba. Rugi, laba, rugi, rugi, laba. Sudah, angkanya pastikan benar, lalu kita klik simpan. Sebentar. Ditunggu dulu sebentar. Data berhasil disimpan, oke. Kita tutup. Nah, di sini sudah masuk ya. Dari 2013. Lalu di sini sudah ada totalnya. Semua sudah, lalu kita klik simpan. Data akan disimpan iya. Data berhasil disimpan, oke. Selanjutnya kita tutup. Selanjutnya kita akan mengisi kredit pajak PPh pasal 24. Caranya yaitu kita pertama membuka SPT PPh seperti biasa, lalu kita ke lampiran khusus. Kita ke lampiran khusus ya. Di sini ada kredit pajak. Nih, yang ini kredit pajak luar negeri. Nah, di sini sudah terbuka PTMNF tahun 2018. Lalu yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita klik di sini ya, baru. Nah, di sini ada input kredit pajak luar negeri, ada nama pemotong dan lain-lain. Caranya yaitu di sini kan belum ada nama pemotongnya. Kita tambahkan dengan mengklik yang ini yang ada titik-titik ini. Di sini kita klik baru. Nah, untuk namanya ini kita bisa lihat dari soal. Di sini ada XBC. Lalu alamatnya juga bisa kita lihat dari soal. Sudah. Selanjutnya kita simpan. Data berhasil disimpan, entry data baru, tidak ya, kita klik no. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya kita tutup. Di sini kita klik nama pemotongnya yang tadi sudah kita input. Lalu untuk jenis penghasilannya kita pilih dividen. Mata uangnya Baht Thailand. Untuk jumlah netonya ada sebesar 1.470.721. Seperti ini. Lalu untuk tanggalnya kita ganti. Jadi Desember 31 2018. Untuk kurs KMK kita mengikuti sesuai yang ada di soal ya. Kurs KMK itu yang ini, 441,96. Nah, di sini jumlah netonya sudah automatically keluar. Lalu untuk pajak terutangnya
Seperti ini. Di sini pajak terutang rupiahnya sudah otomatis keluar ya. Nah, untuk kredit pajak yang diperhitungkan, ini kita harus membandingkan pajak terutang yang berasal dari Thailand dan yang berasal dari Indonesia. Untuk cara mengetahuinya yaitu di sini saya sudah menghitungnya, PPh pasal 24 yang dipotong di Indonesia sejumlah Rp162.500.000. Di sini rumusnya juga sudah tertera. Ada penghasilan neto fiskal dalam negeri, luar negeri, penghasilan kena pajak, PPh terutang. Lalu ada rumusnya di sini dan mendapatkan hasil seperti ini ya. Lalu karena di sini yang dipotong di Indonesia itu lebih besar daripada yang dipotong di Thailand, maka kita menggunakan kredit pajak yang diperhitungkan itu yang dari Thailand. Kita masukkan 70 ya belakangnya karena harus lebih kecil dari pajak terutang yang ada di sini. Seperti ini. Lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru tidak usah ya. Nah, di sini sudah masuk. Lalu sekarang kita tutup. Saat ini kita akan mengisi SPT PPh WP Badan. Caranya kita klik SPT PPh. Di sini ya, SPT PPh Wajib Pajak Badan. Kita buka. Di sini ada pembukuan bagian A sampai C, C sampai D, E sampai G, dan bagian H. Di sini kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, di sini laporan keuangannya tidak diaudit ya, tidak diaudit. Jadi, ini kita klik tidak diaudit. Oke. Nah, di sini kita tidak usah mengisi nama kantor akuntan publik, NPWP kantor akuntan, nama akuntan, sampai NPWP akuntan publik. Di sini kita hanya mengisi yang ini saja dari nama kantor konsultan pajak hingga NPWP konsultan pajak. Kita sesuaikan dengan apa yang ada di soal. Di sini nama kantornya yang ini. Untuk NPWP-nya 01312 3450 120 000. Lalu di sini untuk nama konsultan pajaknya ada Johan Utomo. Kita copy. Untuk NPWP-nya kita salin lagi ya. 85351 5963 045000. Sudah. Setelah itu jangan lupa kita simpan. Data berhasil disimpan, oke. Setelah ini sudah disimpan, jangan lupa perhatikan jangan sampai terjadi kesalahan. Sudah betul ya namanya. Nama kantor konsultan pajaknya sudah betul, NPWP-nya sudah betul, nama konsultannya juga betul, dan NPWP konsultan juga betul. Kita cek sekali lagi. Sudah. Lalu kita akan lanjut ke bagian A sampai dengan bagian C. Jangan lupa disimpan. Oke. Di sini terdapat bagian A sampai dengan bagian C. Yang pertama ada penghasilan kena pajak, lalu ada PPh terutang, ada kredit pajak. Hanya ada 3 ya, karena A sampai C.
Nah, di sini ada penghasilan neto fiskal diisi formulir 17711 nomor 8 kolom 3. Nah, data-data ini kemarin sudah kita isi ya, bisa dilihat di video sebelumnya. Lalu, di sini ada PPh terutang, pilih salah satu sesuai dengan kriteria wajib pajak. Nah, untuk PT MNF Pesona Indonesia ini menggunakan tarif PPh pasal 31E ayat 1. Di sini saya sudah melakukan perhitungannya. Di sini sudah ada perhitungannya ya, dan sudah ada rumusnya juga. Ada penjualan bersih, penghasilan lainnya, jumlah penghasilan kena pajak, lalu di sini ada fasilitas, ada yang tidak memperoleh fasilitas, dan yang lainnya. Lalu di sini ada jumlah pasal 31E, yaitu sebesar sekian. Nah, data ini yang akan kita masukkan ke ISPT. Ada 1488726 304, langsung saja kita masukkan. 1488 726 304. Nah, di sini sudah berhasil, ada sebesar Rp1.488.726.304. Selanjutnya, di sini terdapat pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu untuk PT MNF. Untuk PT MNF di sini tidak ada ya, jadi 0. Lalu ini jumlah PPh terutang 4 plus 5 sudah otomatis terisi. Selanjutnya, di sini ada kredit pajak PPh yang ditanggung oleh pemerintah juga tidak diisi karena PT MNF tidak memiliki PPh yang ditanggung pemerintah. Selanjutnya ini sudah otomatis terisi. Lalu sampai pada nomor 9 ada PPh yang harus dibayar sendiri sebesar Rp661.225.594. Lanjut kita ke bagian CD, jangan lupa disimpan. Lanjut ke bagian CD. Nah, di sini ada kredit pajak, yaitu PPh yang dibayar sendiri. Terdapat PPh pasal 25 bulanan dan STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak. Untuk cara mengerjakannya, kita buka di soal. Kita buka di soal. Ditunggu sebentar. Nah, di soal ini kita cari dulu. Nah, di sini ada selama tahun 2018 wajib pajak membayar PPh pasal 25 dengan rincian tabel sebagai berikut. Di sini ada Januari 14 juta, Februari 14 juta, Maret 14 juta, April 18 juta, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober juga 18 juta. Untuk November dan Desember 0 rupiah. Nah, ini dari Januari sampai Desember ini kita jumlahkan. Ini semua kita jumlahkan dan saya sudah menghitungnya. Dan mendapatkan hasil, kita taruh sini ya, sebesar 168 juta. Nah, seperti ini. Untuk STP PPh pasal 25, bisa dilihat di sini. Pokok pajak PPh pasal 25 sebesar 36 juta. Nah, ini kita pindahkan ke ISPT. 36 juta. Nah, sudah ya, sudah lengkap semua. Di sini sudah otomatis terjumlah 10A plus 10B, ada 204 juta. Di sini untuk PPh kurang atau lebih bayar, di sini PT MNF Pesona Indonesia memiliki PPh yang kurang dibayar, yaitu sebesar sekian. Nah, angka ini
tidak dapat kita ganti-ganti karena sudah terinput otomatis oleh sistem. Selanjutnya, jangan lupa disimpan. Sekarang kita akan mengisi bagian E dan G. Di sini langsung saja kita isi bagian E sampai dengan bagian G. Di sini yang pertama ada bagian E, yaitu angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Di sini ada A sampai dengan G. Yang pertama ada penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Nah, angka ini akan kita dapat dari sini. Di sini saya sudah melakukan penghitungan ya. Angka yang ini tuh didapat dari sini. Penjualan bersih ditambah PH lainnya dikurangi laba selisih kurs. Saya sudah menghitungnya, didapat hasil segini, yaitu sebesar Rp41.351.186.000. Langsung saja ini kita masukkan ke dalam ISPT. 47.351.186. Nah, seperti ini. Ini otomatis terinput ya. Bisa dilihat. Untuk selanjutnya, kita isi yang ini, PPh yang terutang. Di sini kan sudah terisi, tapi kita tetap harus menyesuaikannya dengan yang ada di Excel perhitungan kita. Nah, di sini untuk ini, untuk PPh yang terutang, di sini kita menggunakan angka yang ini. Sebesar 1.552.000.000 sekian. Nah, kita langsung saja masukkan. Yang ini kita hapus. Di sini sudah berhasil di input, kita cek lagi ya. 1.552.869.616, 1.552.869.616, oke. Untuk yang ini, kredit pajaknya yang tahun lalu atas penghasilan yang termasuk ke dalam huruf 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Kita lihat dari bagian A. Di sini kita copy ini jumlah 8A ditambah 8B, yaitu sebesar 827.500.710. Copy. Di sini kita paste. Nah, di sini sudah otomatis terinput ya untuk semuanya. Di sini kita pastikan lagi yang kolom E sudah terisi. 827.500.710 sudah. Terus yang D sudah berhasil terinput. Ini tadi dari sini ya. Dari sini. Lalu yang ini tadi dapatnya dari sini. Lanjut, kita ke bagian H, karena ini sudah tidak ada yang harus diisi lagi. Oh ya, untuk yang ini pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Di sini PT-MNF tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Jadi ini kita isi yang B ini. Kita lanjut ke bagian H. Di sini sudah otomatis ya, udah otomatis terchecklist semua. Tinggal kita ganti tanggal lapornya saja. Tanggal lapornya itu April 30 2019. Nah, ini 30 April 2019. Sudah.
Dipastikan lagi sudah terisi semua. Ini sudah terisi semua. Lalu ini juga sudah terisi semua ya. Jika benar-benar semua sudah terisi, di sini pastikan lagi tanggalnya jangan sampai salah. Selanjutnya kita simpan. Oke. Setelah berhasil disimpan, kita tutup. Selanjutnya kita akan input SSP. Bagaimana caranya? Kita buka SPT PPH. Di sini ada daftar surat setoran pajak ini yang paling bawah. Nah, di sini sudah ada nih kode MAP, kode jenis setoran sama jumlah SSP yang harus dibayar. Kita langsung saja. Di sini kita buat baru. Di sini sudah ada ya NPWP-nya dan nama PT-nya serta alamat. Nah, kode MAP ini tadi ada nih di belakang sini, tapi mohon maaf di sini laptop saya, oh ini bisa. Nah, bisa digeser. Di sini kode MAP-nya sudah sama ya, karena ini sudah otomatis terisi. Lalu kita tinggal mengikutkan ini saja yang sudah ada di atas ini, kita tinggal mengikutinya. Untuk kode jenis setorannya kita pilih 200, yaitu tahunan PPh badan. Nah, di sini uraian pembayarannya otomatis ya, pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT tahunan PPh badan. Untuk NTPN-nya kita isi 16 digit. Setelah itu, kita isi jumlah pembayaran. Nah, jumlah pembayaran ini sesuai dengan yang ini nih, jumlah SSP yang harus dibayar. Kita masukkan. Nah, di sini sudah masuk 457 juta sekian. Sudah sama ya, ini kita pastikan lagi sama. Lalu NTPN-nya jangan lupa diisi, 16 digit. Untuk kode jenis setorannya kita samakan dengan yang ini. Dan kode MAP-nya juga harus sesuai dengan yang ini. Selanjutnya, untuk tanggal setornya, kita ganti jadi, sebentar, 2019. Nah, kita ganti jadi April 2019. Di sini asumsikan saja setorannya tanggal 25. Nah, di sini 25 April 2019. Dipastikan lagi ya, kode MAP sudah, jenis setorannya sudah, NTPN-nya sudah, lalu jumlah SSP yang harus dibayar juga sudah. Selanjutnya, jika ini benar-benar sudah semua terisi, kita klik simpan. Data berhasil disimpan, apakah rekam baru? Tidak ya, karena ini cuma ada satu. Jadi kita tidak perlu merekam baru. Kita klik no. Nah, di sini sudah otomatis terinput. Semuanya ya sudah sama, yang tadi kita isi ini yang di bawah. Yang ini juga sama, sesuai dengan yang ini. Ini juga sama. Kode jenis setorannya juga sudah sama, kode MAP-nya juga sudah sama, masa pajak 2018, tanggal SSP-nya sudah. Jika sudah semua, kita keluar. Nah, video tutorial kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.